Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raslia, program studi PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, hukum dan prinsip-prinsip perkembangan, dan yang kedua, perkembangan peserta didik. Nah, adapun prinsip-prinsip perkembangan, yang pertama, perkembangan fungsi-fungsi jasmani dan fungsi-fungsi rohani berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh integral. Dan yang kedua, setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangannya. Dan yang ketiga, perkembangan seorang individu baik keseluruhan maupun setiap aspeknya keseluruhannya tidak konsisten melainkan berirama. Dan yang keempat, proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu. Dan yang kelima, antara aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang berkaitan atau saling berkorelasi secara beramal. Dan yang terakhir, perkembangan berlangsung dari pola-pola yang bersifat pola-pola yang bersifat khusus. Nah, hukum perkembangan adalah kaidah fundamental tentang realitas kehidupan manusia yang telah disepakati kebenarannya berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian hukum. Perkembangan ini mengatur sebuah proses fisik dan mental berlangsung secara terus-menerus dari masa ke masa. Apa maksud dengan prinsip perkembangan? Prinsip-prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alami yang teratur, universal dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan 4-6/9 teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang normal mengikuti tata urutan yang saling berkaitan. Nah, materi kedua yaitu konsep perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Piaget lebih menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Ia meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927. Cara berpikir anak bukan hanya kurang menonton dibandingkan dengan orang dewasa karena kala pengetahuan tetap juga berbeda secara kualitatif. Nah, adapun perkembangan intelektual struktur 4 ciri. Yang pertama, operasi merupakan tindakan yang terminalisasi. Ini berarti antara tindakan-tindakan itu baik tindakan mental maupun tindakan fisik tidak terdapat. Dan yang kedua, operasi-operasi itu reversible, misalnya menambah dan mengurangi merupakan operasi. Dan yang terakhir, struktur juga disebut skema merupakan organisasi mental yang tinggi, satu tingkat lebih tinggi dari individu, waktu ia berinteraksi dengan lingkungannya, dan diperoleh suatu struktur atau semesta berarti telah terjadi sesuatu. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.